Menteri Perindustrian, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Rektor Universitas Indonesia atau yang mewakili, Direksi PT Bank Rakyat Indonesia, Direksi PT Bank Negara Indonesia, Direksi PT Bank Mandiri, Direksi PT Bank Syariah Indonesia, Direksi PT BPD Jawa Tengah, Direksi PT BJB, Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia, Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia, dan Direksi PT Bank Sentral Asia. Tidak lupa kami juga ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kepada 1.000 lebih peserta daring yang sudah bergabung melalui Zoom Meeting video conference, dan kepada para peserta yang sudah bergabung juga di kanal YouTube Perekonomian Republik Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian pada acara peluncuran buku pembiayaan UMKM pada hari ini, Kamis tanggal 11 November 2021. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Demi kelancaran acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh Saudara Muhammad Fahmi Priyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, sebelum kita berdoa, marilah kita tundukkan dan tawajuhkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kehadiratnya. Mudah-mudahan acara launching buku pada hari ini diberkahi, diberikan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Bapak Ibu kami yang beragama selain Islam, dipersilahkan untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini, ya Allah, Engkau pertemukan kami dalam acara peluncuran buku pembiayaan UMKM karya Bapak Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara launching ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami semuanya, bagi para pemimpin kami, dan bagi bangsa serta negara kami. Ya Allah, Tuhan kami yang maha mulia, bukakan kepada kami pintu-pintu kemuliaan, muliakan kami dalam bekerja untuk negara ini. Bersihkan hati ini agar kami mulia dengan pengabdian sepenuh hati. Cerdaskan pikiran ini agar kami mulia dengan prestasi dan inovasi. Jagalah lidah ini agar kami mulia dengan tutur kata yang tidak menyakiti. Muliakan akhlak ini agar indah dan mengesankan hidup kami. Jaga kebersamaan ini agar terus meningkatkan kinerja kami. Ya Allah, Tuhan kami yang maha menyatukan, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami, hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di hati kami, demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, dan kedamaian di antara kami. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengampun dan pengabul segala doa, Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk menyampaikan laporan acara pada siang hari ini. Untuk itu, yang kami hormati Bapak Iskandar Simorangkir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan banggakan Bapak Menko Perekonomian Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Teten, Menteri Koperasi dan UMKM, yang kami hormati Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Komisioner OJK, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Indonesia, yang kami hormati Direksi BRI, BNI, Mandiri, BSI, BCA, BPD Jateng, BJB, penjamin, Direktur Penjamin Askrindo dan Jamkrindo, para Eselon 1, Pak Wahyu, Bumus, udah datang rumahnya Pak, Bumus, dan para Bapak Ibu pejabat lainnya serta undangan yang kami muliakan. Bapak Menko yang kami hormati, perkenankan kami melaporkan acara peluncuran buku hari ini yang dilakukan secara hibrid, di mana seremoni peluncuran secara fisik dilaksanakan di Selasar Loka Kertagama yang dihadiri oleh Bapak Menko sendiri, Menteri Koperasi dan UMKM, Menteri Perindustrian, Kepala Komisioner OJK yang diwakili Wakil Ketua, Rektor Universitas Indonesia, serta 7 bank penyalur KUR dan 2 perusahaan penjamin kredit UMKM.
Selain acara secara fisik, acara daring atau virtual juga dilakukan dengan mengundang peserta dari pimpinan kementerian lembaga yang terkait dengan pengembangan dan pembiayaan UMKM, akademisi, pelaku usaha UMKM, serta media. Dan telah hadir sebanyak 1.000 peserta lebih melalui Zoom, serta ratusan lainnya yang menyaksikan via kanal YouTube Kemenko Perekonomian. Bapak Menko yang kami hormati, setelah laporan ini, acara akan diawali dengan penyampaian keynote speech dari Bapak, sekaligus peluncuran buku Bapak Menko Perekonomian, kemudian diikuti dengan penyerahan secara simbolis buku yang diterbitkan penerbit Raja Grafindo kepada Bapak Menko. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Menko untuk menyerahkan buku kepada 3 orang yang memberi testimoni, yaitu Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, Ketua OJK, dan Rektor UI, serta Bapak Menteri Perindustrian. Dan sebagai bentuk apresiasi atas upaya pengembangan UMKM dan memotivasi peningkatan penyaluran KUR untuk UMKM, akan disampaikan juga secara simbolis buku pembiayaan UMKM kepada perwakilan perbankan dan perusahaan penjamin yang hadir saat ini. Bapak Menko, Bapak Menkop, Bapak Menperin, serta hadirin yang kami hormati, buku pembiayaan ini disunting dan dirangkai dari kumpulan paper, keynote speeches, dan pemikiran-pemikiran Bapak Menko. Proses penyusunan buku ini dimulai sejak tahun lalu dengan proses pembuatan hampir 1 tahun. Lamanya pembuatan buku ini disebabkan mesti dilakukan check and recheck secara berulang, serta banyaknya kebijakan-kebijakan baru pembiayaan UMKM, khususnya periode pandemi yang dimasukkan di dalam buku. Penyusunan buku dari awal sampai dengan akhir dilakukan oleh tim Kedeputian 1, yaitu Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, yang dipimpin oleh kami sendiri, dengan wakilnya adalah Asdep Moneter dan Sektor Eksternal. Enggak hadir ya? Ini Pak Menko, Asdep yang saya bilang Bapak Peri Irawan, Pak. Beliau yang membantu saya. Selain itu Pak Menko, kami juga dibantu tim asistensi riset di Kedeputian Ekonomi Makro dan Keuangan yang terdiri dari Saudari Tasya Paulin, Saudari Rati Nokowati, Saudara Rafili Hilman, Saudara Aditya Prabowo, Saudari Isniati Hidayah, Saudara Harubimo Ekwin, Saudara M. Fahmi, Saudara Hajar Adi Wibowo, Saudara Komang Agung, Saudara Rahman, Saudari Juwita Lukitasari, serta Saudari Nopita Andriani. Bapak Menko, serta Bapak Menteri, serta hadirin yang kami muliakan, buku pembiayaan ditulis dalam bahasa semi populer yang terdiri dari 5 bab. Pertama, peranan UMKM terhadap perekonomian, di mana di sini dibahas mengenai definisi UMKM, peranan UMKM di Indonesia dan di beberapa negara, khususnya Jepang dan Korea Selatan. Bab 2 membahas ketahanan UMKM terhadap krisis, dibahas ketahanan UMKM di krisis moneter 97-98, krisis keuangan 2008-2009, dan pandemi COVID-19. Bab 3 membahas pembiayaan UMKM, di mana pembiayaan UMKM dibahas sejak Orde Baru hingga periode COVID-19. Orde Baru berupa mulai dari pembahasan pembiayaan Orde Baru berupa kredit bimbingan masyarakat, BIMAS, kredit Candakula, KIP KMKP, sampai dengan periode saat ini, yaitu kredit ultramikro, PNM Mekar, penyaluran dana bergulir LPDP UMKM, dan KUR. Bab 4 pembiayaan syariah bagi UMKM membahas berbagai jenis pembiayaan berbasis syariah. Bab 5 pembiayaan UMKM pada masa COVID, yaitu membahas kebijakan-kebijakan yang membantu dan mendorong pada pandemi COVID-19.
buku dicetak Raja Grapindo Persada atau Raja Wali Press. Tadi mohon maaf kami belum menyapa ibu-ibu direksi Raja Grapindo yang mencetak Pak Menko. Dicetak dalam bentuk book paper Pak Menko, sehingga ringan dan gampang dibawa. Harganya Pak Menko cuman 98.000 Pak. Jadi kami minta kepada Raja Grapindo di bawah 100.000 Pak. Ternyata bisa karena katanya kalau hitam putih lebih murah Pak. Jadi kami kombinasikan warna, sebagian warna, sebagian hitam putih gambarnya, sehingga nggak bisa dibajak Pak Menko. Di fotokopi kalau difotokopi oleh mahasiswa itu hilang Mbak. Memang sengaja tekniknya dibuat begitu Pak Menko. Untuk mendiseminasikan buku pembiayaan UMKM ini ke depan Pak Menko, dalam rangka untuk mendorong terciptanya wirausahawan UMKM, ke depan kami akan menyelenggarakan bedah buku dan diskusi ilmiah untuk memperdalam isu-isu terkait pembiayaan UMKM serta sekaligus mendorong lembaga penyalur untuk memberikan KUR di daerah-daerah. Selanjutnya, mohon kesediaan Pak Menko untuk memberikan keynote speech dan arahan serta sekaligus meluncurkan buku pembiayaan UMKM. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Jamkrindo, Mandiri, BRI, BNI, Raja Grapindo Persada, Sekretariat Kemenko Perekonomian, Keasdepan Moneter dan Sektor Eksternal atas penyelenggaraan acara launching buku pada hari ini. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan pantun UMKM Pak Menko. Jalan-jalan ke pasar Blok M, jangan lupa membeli produk UMKM. Mari bangun UMKM menjadi maju, niscaya Indonesia menjadi negara maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sekian, dan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk menyampaikan keynote speech sekaligus untuk meresmikan peluncuran buku pembiayaan UMKM. Yang terhormat Bapak Erlangga Hartarto, kami persilakan. Terima kasih. Pertama izinkan saya buka masker. Jaraknya lebih dari 3 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati Bapak Menteri Koperasi UKM, Pak Teten Mas Duki, yang juga memberikan tanggapan terhadap buku. Terima kasih Pak. Dan yang kami hormati Wakil Ketua OJK, Ibu Nuraida. Dan ini lulusan Sekolah Tinggi Tekstil, Pak Menteri Perindustrian. Bu Nuraida ini lulusan sekolahnya perindustrian. Jadi sekolahnya harus dipertahankan. Ini amanat. Kemudian yang selanjutnya Pak Rektor UI, Prof. Ari Kunchoro. Terima kasih Pak sudah memberikan juga komentarnya, menambah kredibilitas buku Pak. Kemudian yang kami hormati Pak Supari dari BRI, kemudian dari BNI Pak Sunama, kemudian yang mewakili Bank Mandiri Pak Rohan, kemudian dari BSI Pak Koko Alun Akbar, kemudian yang mewakili BPD Jateng, mewakili BJB, mewakili Pak BCA, Askrindo dan Jamkrindo, dan tentunya Pak Iskandar, Deputi 1 Kementerian Perekonomian, kemudian ada Deputi Ibu Musdalifah, kemudian ada Pak Wahyu, serta seluruh eselon 1 yang hadir. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita juga hadir dalam acara peluncuran buku secara online dan offline, dan kepada yang mengikuti secara online, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia,
Tentu buku ini penting untuk berbagi pengetahuan terkait dengan UMKM, dan UMKM ini adalah salah satu pilar mengapa pertumbuhan ekonomi masih bisa bertahan sepanjang COVID. Dan memang UMKM selalu menjadi buffer dalam berbagai krisis ekonomi sejak 98, 2008, dan di era pandemi COVID ini. Nah, tentu buku ini adalah buku keempat saya, Pak. Jadi yang pertama, strategi clustering, itu dibuat pada saat masih menjadi pengusaha. Kemudian merajut asa membangun industri, ini menuju industri Indonesia sejahtera dan berkelanjutan, waktu menjadi anggota DPR. Demikian pula membangun kemandirian, mewujudkan kedaulatan dan ketahanan energi nasional, itu juga pada saat di DPR. Dan kali ini kenapa UMKM, tadi saya tegaskan bahwa UMKM ini penting, karena menuju Indonesia emas di tahun 2045, UMKM ini menjadi andalan kita. Dan hadir di sini Menteri UKM, dan ini menjadi tiangnya Indonesia, dan selama ini pemerintah juga memberikan keberpihakan kepada UMKM yang jumlahnya 64 juta, dan dalam transformasi digitalisasi juga yang menjadi andalan adalah UMKM, dan kemudian dalam program semi bansos dan prakerja itu juga direview oleh World Bank. Ini adalah salah satu program bersama BPUM yang sangat membantu UMKM dalam penanganan pandemi COVID. Nah, kita ketahui bahwa momentum pertumbuhan ekonomi yang 3,5% di kuartal ketiga ini bisa kita laksanakan karena kita mempunyai basis, yaitu basis manufaktur, yang berterima kasih kepada Pak Menteri Perindustrian yang selama periode penanganan COVID ini kita lakukan gas dan rem, dan dengan kebijakan IOMKI, maka kegiatan produktif dan menunjang ekspor tetap bisa berjalan. Jadi itu yang membuat Indonesia resilient, dan bahkan di bulan Oktober kemarin PMI-nya kita all time high di 57,2. Sehingga tentu ini membuat kita optimis di kuartal keempat, karena dari indeks keyakinan konsumen juga kita sudah di atas 100, kemudian retail dan yang lain naik, dan saya lihat dari perbankan dana pihak ketiga naik, NPL juga rendah. Jadi saya lihat direksi perbankan selama pandemi COVID senyumnya sangat lebar. Dan transformasi digital ini juga membuat Bank Buku 1 lebih tersenyum lagi. Sehingga Bank Buku 4 juga kepingin punya Bank Buku 1, sehingga beberapa bank, termasuk Bank Buku 4, mengambil Bank Buku 1, terutama untuk transformasi fintech. Dan fintech ini jalannya ngebut. Kalau kita siapin 185 triliun, fintech ini Pak Iskandar sudah sampai 170 triliun ya. Jadi ini sangat luar biasa, dan ini sangat berkait dengan kepentingan Indonesia dalam target presidensi G20. Kita berharap bahwa salah satu yang menjadi andalan Indonesia atau lesson learned adalah transformasi digital dan inklusi keuangan. Dan ini dibahas kemarin dalam side event G20 di Roma, dan tentu di situ juga peningkatan kredit UMKM yang arahan Bapak Presiden selama ini sekitar 20%. Nah, tentu didorong untuk bisa mencapai 24%. Nah, 24% itu di tahun 2024. Nah, tentu kita melihat bahwa beberapa negara juga punya keberpihakan kepada UMKM. Negara di tetangga kita yang sudah lolos dari middle income trap, baik itu Jepang maupun Korea, mempunyai dukungan kuat terhadap UMKM, bahkan di Jepang itu menjamin 100%. Jadi itu yang membuat Jepang selain berbasis Sogo Sosa yang
Japan Incorporated-nya besar, tetapi small and medium enterprise-nya yang juga di bawah Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, dan ini sangat didukung oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita juga melihat bahwa UMKM ini menjadi pilar di berbagai negara, demikian pula di Korea Selatan. Korea Selatan juga dukungan untuk peningkatan daya saing dalam bentuk purchase guarantee new product development yang ini didorong untuk menjadi champion inisiatif dan juga ada dukungan pemasaran. Sehingga tentu UMKM-nya bisa naik kelas dan menjadi penggerak perekonomian. Dan ini Indonesia sudah juga mendorong dalam bentuk berbagai penjaminan dan juga kredit perbankan yang ditargetkan bisa meningkat, dan pemerintah sudah punya berbagai program UMKM yang berbasis kepada likuiditas BI, seperti di awal di tahun 90-an, KIK KMKP, kemudian UMKM dilanjutkan dalam bentuk iuran jasa penjaminan, kemudian kredit usaha rakyat, lembaga keuangan mikro, dan di Kementerian Koperasi ada LPDB. Dan saat sekarang tentu pemerintah juga melihat bagaimana dengan KUR ini di tahun lalu berhasil menahan agar jumlah mereka yang lepas pekerjaan menjadi lebih terbatas, dan juga sektor kredit yang tumbuh adalah kredit UMKM melalui KUR dan yang berbunga 0%, dan tahun ini bunganya 3%. Dan skema KUR mikro pun sudah mengikuti kepada bunga yang disubsidi. Apalagi dengan mergernya BRI dengan Mekar dan PNM dan juga Pegadaian, janjinya yang kita dengar Pak Menteri Koperasi, bunganya turun. Jadi sekarang sudah resmi merger, sehingga yang kita tinggal tunggu resmi turun bunga. Karena fundingnya lebih mudah. Dan berikut, yang tahapan berikut, Bu Wakil Ketua OJK, ini terkait dengan bullion bank. Karena bullion bank Pegadaian juga sudah punya, kita sebut hidden asset. Jadi kalau hidden assetnya bisa dibuka, maka peningkatan kreditnya juga bisa nambah. Sehingga Indonesia sebagai salah satu produsen emas yang pasti terbesar di Asia, nah ini tentunya bisa memanfaatkan produksi emas baik dari Grasberg maupun dari lapangan Merdeka maupun dari Aman, sehingga kita tidak perlu dalam tanda petik memarkir emasnya di Singapura, di bullion bank Singapura, dan kemudian ditolling oleh industri jewelry kita. Saat sekarang kan yang terjadi begitu. Karena dalam tanda petik menghindarkan PPN, maka barang diekspor ke Singapura dalam bentuk emas, kemudian masuk kembali ke tanah air untuk dikerjakan sebagai cost of manufacturing, kemudian diekspor kembali. Sehingga nilai daripada emas itu titip di bullion bank negara tetangga. Sehingga ini kita sudah bolak-balik rapat, mungkin ini perlu dipercepat karena itu menjadi aset dari PT Pegadaian, 75% adalah emas. Kemudian juga pemerintah mendorong dari program pemulihan ekonomi nasional, di mana dalam program pemulihan ekonomi nasional ini tahun depan kita akan lanjutkan di sekitar 320 triliun, dan kita masih mematangkan program-program yang terkait dengan kesehatan, terkait dengan perlindungan sosial, dan terkait dengan UMKM. Dan selanjutnya tentu kita berharap bahwa ke depan kemitraan usaha mikro terus didorong karena model daripada inti plasma, terutama di sektor yang terkait dengan agriculture, arahan Bapak Presiden, korporatisasi daripada agriculture itu menjadi penting. Nanti program ini akan dikejar oleh Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi UKM, karena kita akan mendorong program ini. Kemudian juga peningkatan capacity building, kemudian akses pembiayaan,
dan sekaligus juga onboarding daripada UMKM ke digitalisasi. Nah, tentu kami berharap bahwa dengan terbitnya buku ini diharapkan menambah alasan bagi Pak Teten untuk roadshow bersama Menko Perekonomian ke daerah-daerah untuk bedah buku, Pak. Kalau Menteri Perindustrian kan otomatis, Pak. Tapi kalau untuk Pak Menteri Koperasi harus ada jembatannya, Pak. Jadi jembatannya sudah dibangun, jembatan emas yang namanya buku UMKM. Demikian, terima kasih. Sekali lagi Pak Iskandar, Pak Ferry, dan timnya yang juga telah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, demikianlah dengan ini buku pembiayaan UMKM telah resmi diluncurkan. Marilah kita berikan aplaus dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menko Perekonomian beserta tim Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan buku secara simbolis dari penerbit Raja Grafindo kepada Bapak Menko Perekonomian. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Hetty Narulita selaku Direktur Penerbit Raja Grafindo untuk maju ke depan. Kami persilahkan kepada Direktur Penerbit Raja Grafindo untuk kembali ke tempat semula. Saya mohon kepada Bapak Menko untuk tetap berada di tempat, karena selanjutnya akan diserahkan buku kepada Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Rektor Universitas Indonesia.
Kami mohon kepada Bapak Menko untuk tetap berada di tempat, dan kami persilakan kepada para menteri dan Ibu Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, serta Rektor UI untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami undang perwakilan dari penyalur dan penjamin KUR. Untuk sesi pertama kami undang dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia, Direksi PT Bank Negara Indonesia, Direksi PT Bank Mandiri, Direksi PT Bank Syariah Indonesia, kami persilakan kepada para direksi untuk kembali ke tempat semula. Selanjutnya kami turut mengundang perwakilan penyalur dan penjamin KUR dari Direksi PT BPD Jawa Tengah, Direksi PT BJB, Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia, Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia, dan Direksi PT Bank Sentral Asia. Kami juga turut mengundang Bapak Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian untuk maju ke depan dan melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak Menko Perekonomian, Bapak Deputi, serta para direksi untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita telah memasuki sesi penutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu para hadirin sekalian yang telah menghadiri acara peluncuran buku pada hari ini. Kami berharap agar apa yang telah kita dapatkan dalam acara ini dapat menjadi sumber dan info bermanfaat bagi kita semua dalam mengimplementasikan kebijakan di hari ini dan di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu, baik yang telah datang secara luring maupun daring. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om, salam kebajikan. Ada yang mau bertanya nanti? Ya, jadi teman-teman media cetak
media elektronik sudah siap? Ya Pak, mungkin boleh buat tentang kegiatan hari ini dulu Pak. Ya, jadi terima kasih teman-teman media elektronik, media cetak. Saya didampingi oleh Pak Menteri Koperasi, Pak Teten Mas Duki, Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang, Ibu Nuraidah, Wakil Ketua OJK, dan ada Pak Deputi dan Direksi daripada Himbara dan Swasta, beserta Askrindo, Jamkrindo, dari BNI, Mandiri, BRI, BCA, dan Direksi Bank Jabar Banten dan Bank Jateng. Hari ini adalah peluncuran buku UMKM yang pada peluncuran kali ini diharapkan buku ini menjadi catatan berbagai kebijakan pembiayaan UMKM mulai dari periode 90-an KIK KMKP sampai dengan yang terbaru yaitu bantuan untuk PKL dan warung. Seluruhnya ada dalam buku ini, sehingga buku ini bisa menjadi penjelasan ekosistem pembiayaan mulai dari yang super mikro sampai dengan kredit kur dan kredit usaha kecil dan menengah. Dan tentunya di sini juga dimasukkan terkait dengan target yang diminta Bapak Presiden, bahwa kredit menengah itu ditargetkan bisa mencapai 30%, di mana saat sekarang besarnya kredit untuk UMKM sebesar 20%. Dan tentu diharapkan dengan adanya referensi buku ini, kami berharap bahwa buku ini bisa menjadi acuan baik bagi pelaku usaha maupun pelaku dari perbankan ataupun keuangan yang tentunya bisa mereferensi terhadap kebijakan yang diambil pemerintah di sektor pembiayaan UMKM. Terus tadi kan Pak Erlangga juga menyebutkan kalau misalnya UMKM ini jadi salah satu pilar gitu dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Tapi di sisi lain juga tadi disebutkan kalau kredit UMKM masih rendah, terus kemudian penyerapan anggaran PEN untuk UMKM sendiri juga masih rendah gitu ya Pak hitungannya. Nah, untuk itu wacana atau mungkin strategi yang ingin didorong gitu Pak. Untuk, jadi kalau kita lihat UMKM itu sejak tahun 98 itu menjadi bumper daripada pemulihan ekonomi. Demikian pula 2008 dan dalam pandemi COVID ini bumper yang pertama kena. Oleh karena itu kebijakan pemerintah memberikan subsidi bunga yang di tahun 2020 0%, dan di tahun ini 3%, itu justru mendorong bahwa sektor UMKM masih mempunyai daya tahan untuk tetap mempekerjakan atau menyerap tenaga kerja. Dengan jumlah yang 64 juta, tentu ini sebuah jumlah yang besar, dan terlihat dari kredit plafon kredit usaha rakyat yang tahun ini ditingkatkan menjadi 285 triliun, yang tahun kemarin 190, dan itu hampir seluruhnya terserap. Dan POJK juga sudah mengeluarkan regulasi bahwa bank diberikan waktu untuk restrukturisasi daripada kredit maupun kredit investasi UMKM sampai dengan Maret 2023. Jadi tentu memberikan keleluasaan bagi UMKM untuk terus bergerak, dan bank juga diberikan waktu untuk bernapas, dan NPL-nya kami lihat ini relatif rendah dibandingkan yang lain. Nah, kalau terkait presidensi Indonesia di G20 sendiri, salah satu yang wacana yang didorong itu kan tentang industri 4.0 ya Pak. Nah, kalau terkait kebijakan sendiri untuk membantu UMKM ini untuk apa namanya? Jadi salah satu yang dibahas selalu dalam side event G20 adalah inklusi keuangan dan small and medium enterprise. Dan bagi Indonesia ini termasuk dalam transformasi digital, di mana transformasi digital ini termasuk pembiayaan dan keuangan yang inklusif. Dan tentunya dalam keuangan inklusif ini juga didorong untuk
digitalisasi daripada small and medium enterprise. Jadi dalam presidensi Indonesia, transformasi digital ini menjadi salah satu pilar yang akan diangkat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bicaranya. Teman media ada mau foto khusus Pak Meko sendiri dengan buku. Oh ya Pak, izin Pak. Apa di sini cukup? Sendiri? Mau foto? Udah Pak. Pak di sini. Di sini cukup.